gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, sebenarnya ini aku mau share screen tapi berhubung agak-agak ini ya jaringannya, jadi mungkin langsung aja teman-teman. Hari ini kita bakalan belajar mengenai TWK bersama Kareta tadi. Hari ini materi itu mengenai nasionalisme gitu. Kita bakalan start dari ya jam 10 sampai nanti selesainya itu sekitar jam 11.30 teman-teman. Oke, buat teman-teman yang hari ini sudah siap belajar gitu, jangan lupa aku remind pertama siapin catatannya. Oke, kemudian siapin juga mental dan fokusnya. Jangan lupa teman-teman. Kemudian juga siapin misalkan minuman atau mungkin sarapannya ya gitu, snack-snacknya yang ringan-ringan aja teman-teman. Boleh juga, terus juga sama satu lagi aku mau ajak teman-teman untuk sharing dan ajak teman-teman yang lain yang mungkin hari ini belum berhadir, bisa teman-teman share gitu ya link Zoom-nya gitu ke teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bareng-bareng hari ini ya. Seperti yang semarin aku sampaikan, kita di Jago Tes kita belajar bareng, jago bareng dan juga insya Allah lulus bareng. Amin. Oke. Jadi teman-teman, hari ini juga Kareta sudah ready. Ya, aku perkenalkan sedikit, Kareta ini adalah salah satu mentor dan juga tutor yang sudah cukup banyak ya kayak apa namanya mengadakan kelas-kelas juga, terus juga Kak Reta sering juga bikin konten-konten, salah satunya itu konten-konten mengenai TWK juga di TikToknya Kak Reta gitu. Jadi teman bisa banget berkunjung ke TikToknya Kak Reta kalau mau belajar mengenai tips-tips membahas soal-soal TWK juga. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai kelasnya pada pagi hari ini, mumpung mukanya masih fresh-fresh ya, masih baru apa ya, masih pagi gitu ya, masih auranya aura fresh gitu, kita boleh dong kita mau foto dulu mungkin ya Kak Reta. Oke Kak? Boleh, boleh, Kak. Oke, mungkin tolong dibantu dari Bang Berman operator untuk share apa untuk screenshot ya karena kebetulan aku nggak bisa nih Bang. Oke, mungkin aku langsung. Oke, teman-teman silakan yang mau open cam boleh kita lihat wajah-wajahnya ya. Coba aku lihat ya yang sering ikut kelas. Wah, ada yang lagi di motor nih, ada yang pakai helm, Kak Ilham. Semangat banget ya, Kak. Oke, guys. Oke ya, teman-teman, boleh kita bergaya ya. Semuanya sudah ada lagi yang mau open cam? Oke, boleh ya. Tolong dibantu ya, Bang Berman aman ya, Bang? Tolong dibantu screenshot. Mungkin kita bergaya aja ya dari slide pertama. Oke, siap. Jempolnya mungkin atau apa gitu ya. Silakan teman-teman bergaya. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, boleh lanjut slide kedua kita bergaya lagi ya, teman-teman. Oke, atau reaction. Boleh juga reactionnya jempol gitu ya. Oke, teman-teman kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you. Terima kasih banyak, teman-teman. Oke, oke, semuanya sudah ready. Hari ini insya Allah kita belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita bisa menerima ilmu-ilmu yang Karita sampaikan dengan baik ya. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa kita cukupkan untuk sekarang ya. Nanti dilanjutkan kembali berdoanya masing-masing. Oke, kalau gitu tanpa kita berlama-lama, langsung aja kita bakal langsung belajar sama Kareta mengenai materi TWK yaitu nasionalisme. Oke, Kareta sudah bisa share screen, Kak? Ini udah kelihatan belum, Oke, guys? sudah kelihatan, Kak. Oke, Ya. kalau begitu langsung saja aku persilakan kepada Kak Reta waktu dan layar. Aku persilakan, silakan Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ada siapa aja nih? Kayaknya banyak ya. Ada 90 orang, guys. Wah, ini mah nembus 90-an ya. Pada sehat semuanya? Halo Kak Sherlyn, Yustika, Wiga, Adi, Agus, Aina, semuanya ya. Sehat ya? Boleh dong kirim-kirim di kolom chat.
Apakah sehat? Terus kayak kalau misalnya dari 0 sampai 100%, semangat kalian tuh ada di berapa persen? Boleh, ramein dulu chatnya. Wih, 100% ya, alhamdulillah sehat, 100% sehat-sehat ya. Sehat jasmani rohani ya. Udah dia pernah ya. Di sini udah siang ya, Kak Fadli ya. Oke. Aku ikut senang kalau misalnya semuanya sehat ya. Lihat gitu ya, semoga segera disembuhkan gitu ya. Karena kan CPNS bentar lagi ya. Ada yang tahu nggak guys jadwalnya kapan ujiannya? Ayo coba kita pemanasan dulu. Ujiannya kapan? Ya, 100% ya. Mantap-mantap. Di bulan apa? Oktober, November, atau November, November. November. Tanggalnya ada yang tahu nggak? Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 7. 7. Wih, udah siap banget ya. Oke, makanya biar lebih siap, kita bakal belajar di pagi hari ini ya. Semoga semangatnya bersatu ya, sesuai dengan materi kita hari ini. Kita bakal belajar tentang nasionalisme. Oke, anyway guys, buat teman-teman yang nanti mau anotasi, ketika aku bolehkan anotasi boleh ya, tapi ketika misalnya enggak, tolong di stop dulu. Oke, aku izin clear dulu. Nah, sip, kayak kenalan dulu ya, walaupun tadi udah singkat dikenalin, tapi aku bakal kenalan lagi. Kenalin teman-teman semua, nama aku Reta. Aku lulusan dari jurusan Soshum ya di S1 Akuntansi Unpad sama UI. Dan sekarang tuh lagi aktif jadi pengajar di suatu platform belajar juga. Dan udah kurang lebih 6 tahun dalam mengajar, jadi suka banget ngajar gitu ya guys ya. Dan aku juga sering bikin konten baik di TikTok, Instagram, atau YouTube. Jadi buat teman-teman nih yang belum follow aku, boleh banget follow ya. Karena aku banyak bahas juga dan share tentang materi TIU dan TWK. Banyaknya sih TIU TWK sih ya. Kalau TKP jarang guys. Oke, sebelum kita mulai nih, aku pengen absen dulu ya. Kalian mau daftar formasi apa di CPNS 2023? Boleh anotasi guys dengan klik si pen-nya yang ada di HP kalian ya. Ada si pen gitu, terus tulis aja di slide, atau boleh di kolom chat, atau boleh on mic. Yuk, boleh ramein dulu guys. Rizky apa tuh? Ada yang mau kejaksaan? Wajib follow ya, Wi. Makasih Kak Fadli. Oh, udah ya, Kak Siti, thank you. Oh, MA ya, Mahkamah Agung. Kemenkumham. Nah, lagi kejaksaan. Oke. Bin, ada nggak Bin? PK. CPNS dosen gitu ada nggak? Kemendikbud buka guys tahun ini, cuma emang belum ada info aja. Insya Allah MA ya. Nice, kejaksaan ya, oke. Kemenak ya, oke, mantap Kak Syafia. Dan dosen, mantap Kak Ilham ya. Bin, Kemenpora, oke, Menpan. Nice. Siap, terima kasih teman-teman. Berarti teman-teman udah menentukan formasi apa gitu ya yang dituju. Jadi jangan lupa buat daftar juga. Karena nanti kan maksudnya sebelum ujian kan daftar dulu ya. Yang penting kan daftar dulu, nanti seleksi administrasinya udah diterima, nah baru ujian gitu ya. Oke, thank you guys ya udah ngeramein. Nah, berarti kan udah saling tahu gitu ya. Kita tuh pada mau ke formasi apa. Yang belum kebayang formasinya tuh, tadi kan ya banyak teman-teman yang udah ngerekomendasin itu ya. Bisa juga dikepo-kepoin ya. Oke, sebelum kita mulai kayaknya ada quotes of the day dulu ya. Jadi ini dari Lance Armstrong, guys. Ada perkataan kayak gini nih, sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi kamu rasakan dalam semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun, jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Gimana guys? Kalau misalnya kita menyerah aja gitu ya, sekarang dan gak coba CPNS, bisa jadi tuh rezeki kita tuh kayak ya udah kabur gitu. Padahal itu rezeki kita tahun ini gitu ya. Jadi makanya kita harus maksimalkan. Oke, semoga itu jadi semangat buat teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Hari ini aku bakal bahas materi dulu, baru nanti ke latihan soal. Biar kayak kita tuh bisa meningkatkan pengetahuan kita juga ya terkait nasionalisme. Dan kalau misalnya nanti teman-teman punya kayak materi tambahan atau ada yang mau didiskusikan, boleh banget nanti kolom chat ya. Kita sama-sama belajar. Oke? Sip, kita mulai dari poin pertama guys. Kita bakal bahas tentang definisi. Oke, menurut teman-teman guys, nasionalisme gitu ya. Teman-teman udah ngerasa nasionalisme belum dalam hidupnya gitu? Gimana? Oke, sambil aku jelasin dulu apa ya definisi dari nasionalisme. Jadi berdasarkan KBBI, nasionalisme itu adalah semangat kebangsaan yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi setiap individu harus diberikan kepada
negaranya gitu. Jadi kayak saking cintanya gitu kepada negaranya, jadi udah sampai punya semangat gitu ya. Semangat menjaga persatuan, kesatuan gitu ya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya misalnya di sini menyanyikan lagu nasional saat hari kemerdekaan. Kata kuncinya adalah lagu nasional, guys. Lalu ikut menyanyikan lagu nasional saat upacara. Ini kan kalau saat hari kemerdekaan kan misalnya pas kemarin ya, HUT RI gitu ya. Kalau ini pas upacara. Terus memakai baju batik nasional setiap hari Selasa. Berarti di sini kira-kira menurut teman-teman kata kunci dari contoh nasionalisme ini tuh apa, guys? Ada apa berarti? Depannya I. Depannya I. I, Identitas. betul, Identitas nasional. Yes, betul banget Kak ya. Jadi, nasionalisme itu berhubungan sama identitas nasional, identitas negara. Yang mana ini berhubungan sama pasal 35 dan 36 ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman nemuin soal yang berhubungan sama identitas negara, baik itu bahasa negara, bahasa Indonesia, terus lambang negara, terus Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus kayak misalnya tadi ya, lagu Indonesia Raya. Nah, itu bisa jadi berkaitan sama perwujudan dari nasionalisme. Tapi apa sih bedanya sama cinta tanah air, patriotisme, bela negara? Nanti kita bahas, guys. Ya, tapi poinnya udah dapet ya, bahwa kalau nasionalisme ini adalah semangat kebangsaan yang berhubungan sama identitas negara. Oke? Siap. Tuh ya kata Kak Salwa, guys. Boleh up story juga ya. Nanti boleh tag aku ya. Ternyata Promes kita follow-followan, guys. Di IG. Boleh ya? Oke. Kita lanjut, guys. Nah, quick quiz dulu kali ya, biar seru. Ini guys, kira-kira bangga menggunakan produk dalam negeri. Apakah contoh nasionalisme atau Yes. Tidak. Yes. Yes. Tidak. kenapa? Kenapa yes, kenapa enggak? Karena produk dalam negeri Indonesia. Ya. Tidak. Oke, tidak. Ya, ini tapi kebanyakan yes ya guys ya. Aku spill aja langsung jawabannya ya. Dan ternyata bangga menggunakan produk dalam negeri adalah bukti contoh nasionalisme. Sama identitas negara ya. Tapi karena dengan menggunakan produk dalam negeri guys, apalagi kan itu adalah hasil gitu ya, hasil dari si produk Indonesia. Nah, itu adalah bukti kita tuh udah memiliki semangat kebangsaan gitu, menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor gitu dari luar. Oke? Coba. Jadi boleh nih teman-teman sambil dicatat-catat juga ya. Berarti kalau menggunakan produk dalam negeri itu adalah bukti nasionalisme. Oke, coba kita lanjut ke quick quiz yang kedua. Makan daerah tanpa ada paksaan. Apakah contoh nasionalis? Yes. Yes. Sangat yes. Ya. Baju Yes. daerah? Sangat yes. Sangat yes. Oke, sangat yes. Karena ada ini guys. Karena baju daerahnya kah? Tapi kalau kita lihat si kata-kata ini guys, tanpa ada paksaan. Nah. Oke, ada satu yang bilang no. Oke, ada yang mau jelasin kenapa? Tadi yang yes katanya kan baju daerah nih. Tapi kalau misalnya lihat ke konteks yang tanpa ada paksaan, guys, menurut kalian yes or no? Yes. Semangat. Tetap yes dong. Yes, tetap yes. Yes. Oke, sip. Tapi di sini aku coba kenalin dulu tentang istilah cinta tanah air, guys. Cinta tanah air dan nasionalisme ya. Nah, ini bedanya apa gitu. Ada yang pernah nonton konten aku nggak, guys, tentang ini, guys? Di TikTok. Apa bedanya cinta tanah air sama nasionalisme? Ada? Enggak ya? Kayak belum lewat kali ya ke FYP ya. Nah, sebenarnya ini tuh Aku udah nonton, Kak. ya apa-apa coba jelasin dong, Kak. Kalau nasionalisme itu suatu kewajiban. Kalau cinta tanah air itu berasal dari kemauan sendiri. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut Kakak, ini memakai baju daerah tanpa ada paksaan itu lebih ke kewajiban atau kemauan diri sendiri? Kemauan sendiri, karena itu cinta tanah air. Oke. Nah, itu guys yang aku maksud. Dua hal ini yang sering kegocek gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada kata-kata tanpa ada paksaan, berarti kan itu berasal dari hati nuraninya masing-masing ya. Nah, itu lebih masuk ke cinta tanah air. Gitu. Jadi kegocek ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang cinta tanah air gitu guys. Gak apa-apa ya. Karena tadi aku juga belum jelasin ya. Ini sekarang lebih tahu bahwa kalau cinta tanah air itu berasal dari hati nurani
masing dan kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan. Nah, sebenarnya bisa guys nih, nasionalisme tuh yang memakai baju daerah tuh bisa, cuma konteksnya tuh bukan tanpa ada paksaan, tapi memakai baju daerah misalnya setiap hari Selasa atau Jumat bagi ASN. Nah, itu kan kayak sebuah kewajiban. Nah, jadi bedanya agak sedikit aja sih, sticky di situ aja ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau aman kita lanjut. Kalau aman boleh react dong. Indra mau tanya Kak? Aman ya? Oke. Kepencet ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin. Ada sebuah istilah guys di nasionalisme yang sering ketuker nih ya. Jadi ada namanya chauvinisme sama etnosentrisme. Kita by definition dulu ya. Kalau misalnya chauvinisme ini adalah fanatisme. Jadi kayak udah berlebihan banget gitu guys terhadap tanah air. Sampai-sampai mengagungkan kebudayaannya sendiri. Jadi ngeliat si budaya lain itu kayak, aduh itu kayaknya lebih jelek deh, budaya gue kayak paling bagus gitu ya. Nah itu adalah chauvinisme. Tapi kalau etnosentrisme itu tuh kayak sebatas cuma penilaian aja guys. Penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar sosial budaya sendiri. Jadi, Pak versus suku Sunda. Nah, kalau adat pernikahan Sunda disebutnya apa guys? Adat pernikahan Sunda. Siapa yang habis menikah di sini? Pernikahan Sunda apa? Siger Sunda. Yes, kalau Jawa pakai apa sih? Aku jujur nggak tahu namanya kalau Jawa. Karena aku orang Sunda. Apa guys kalau di Jawa? Betawi. Betawi. Ya. Oh, Jakartanya. Oh, Paes. Oke. Nah, iya. Jadi kalau misalnya kita membandingkan nih, orang Sunda itu ngebandingin, wah Siger Sunda saya nih ini ya, secara kayak pernak-perniknya tuh lebih wah gitu ya dibanding Jawa, tapi nggak ngerendahin gitu. Jadi kayak cuma sebatas ngebandingin aja, menilai aja gitu berdasarkan si standar si kebudayaannya si Sundanya gitu. Oke, tapi kalau chauvinisme kayak udah bener-bener ngerendahin banget gitu guys. Kayak oke nih kayak kebudayaan Cina tuh lebih rendah daripada kebudayaan Indonesia gitu-gitu lah ya. Jadi itu perbedaan utamanya. Oke, jangan kebalik ya. Kita lanjut. Nah, ini juga prinsip-prinsip sering keluar guys ya. Walaupun tipe soal TWK sekarang adalah penalaran, tapi setidaknya teman-teman tuh tahu teorinya guys. Karena bernalar tanpa teori juga sama aja omong kosong ya. Jadi kita harus bernalar dengan teori juga, gitu ya. Oke, di sini ada prinsip tentang nasionalisme. Yang pertama adalah kesatuan dalam wilayah. Ya, jadi anti kan guys. Jadi integrasi, persatuan gitu ya, bukan disintegrasi. Kalau disintegrasi kan perpecahan ya. Nah, oke. Jadi harus adanya kesatuan dalam wilayah. Yang kedua adalah kebebasan dalam berpendapat dan perbedaan agama. Ada yang tahu pasal berapa yang bahas tentang kebebasan berpendapat? Di UUD 45, kebebasan berpendapat. 28, oke. Kata Kak Firzalma, ada lagi? Apa setuju? Aku belum baca KUD, Kak. Mana tahu gitu ya. Oke. Betul ya? 28 ya? Yes. Jadi nanti dibaca-baca lagi guys, karena kayak konteks si nasionalisme ini tuh bakal berhubungan erat gitu juga ya dengan UUD, dengan pilar negara gitu ya. Jadi harus paham banget gitu basic-basic di UUD-nya. Terus juga kesamaan kedudukan di mata hukum serta hak dan kewajiban. Jadi tidak ada kesenjangan gitu ya. Baik orang kaya atau orang miskin itu punya kesamaan yang sama. Yang keempat, kepribadian dan identitas yang dimunculkan dari rasa sayang terhadap identitas bangsa. Nah, tadi ya kata kuncinya di identitas bangsa di pasal 35 sampai 36. Yang terakhir adalah prestasi atau harapan bersama dalam mencapai kesejahteraan dan kebersamaan. Di mana kalau misalnya suatu kelompok gitu ya, pengen dia itu tuh bersatu gitu, itu harus menjaga kebersamaan. Jadi terhindar dari tadi ya, hal-hal yang malah menyebabkan perpecahan gitu. Oke, ini ya 5 halnya. Teman-teman bisa hafalin dengan 5K aja sih guys, 5K ya. Kesatuan, kebebasan, kesamaan dan kedudukan, kepribadian dan kebersamaan. Gitu. Oke? Lanjut, nah ini 3 titik pentingnya guys. 3 titik penting nasionalisme itu ada di 3 poin ini.
Pertama adalah sebelum penjajahan. Sebelum penjajahan itu di daerahnya masing-masing ya guys ya. Kan kita tuh belum merdeka gitu ya. Jadi before 1945 gitu ya. Sebelum 1945. Nah, ini tuh banyak kayak pemerintahan sendiri sesuai kerajaan. Ada yang bisa nyebutin nggak guys? Pemerintahan kerajaan apa aja sebelum Indonesia merdeka? Boleh. On mic. Atau di kolom chat boleh. Misalnya aku satu ya. Aku duluan ya. Kerajaan Kutai misal. Ada lagi? Kerajaan apa lagi? Majapahit. Ya, paling hafal ya Majapahit ya. Negara. Kertanegara. Terus. Oke, apalagi Sriwijaya. Tarumanegara, ingat guys? Pelajaran SD ya. Dari SD. Mataram kuno. Singasari, Sriwijaya. Samudra Pasai. Samudra Pasai di Aceh ya. Oke, nice. Terima kasih. Jadi teman-teman sebenarnya udah tahu juga gitu ya, kan dulu tuh berarti sebelum Indonesia merdeka itu ada kerajaan-kerajaan yang membentuk pemerintahan sendiri gitu ya, dan punya kesultanan di daerah masing-masing. Nah, setelah itu, ini gitu ya, setelah penjajahan itu selesai gitu ya, baik dari Belanda maupun Jepang di abad 17 sampai 19 barulah nanti ada proklamasi kemerdekaan gitu ya oleh para founding father kita. Nah, untuk Belanda sendiri itu tuh mulai di abad 17, guys. Itu tuh adalah imperialisme dan kolonialisme. Ada yang tahu bedanya imperialisme dan kolonialisme? Atau sama aja sih Kak itu mah? Gitu. Imperialisme, kolonialisme. Apa tuh bedanya tuh? Ada yang pernah baca gitu? Atau mau menyimpulkan sendiri bebas? Kalau misalnya aku bilang guys, imperialisme adalah penguasaan suatu daerah. Itu benar nggak? Kalau kolonial penjajahan ya. Betul, kata aku sih gitu ya. Betul guys. Jadi kalau misalnya imperialisme lebih ke penguasaan daerahnya ya. Penguasaan daerah. Oke, kalau misalnya kolonialisme itu kayak penjajahan. Penjajahan secara fisik gitu ya. Kayak misalnya kalau Jepang tuh kan kolonialisme dalam hal rodi gitu ya. Kerja rodi gitu. Jadi emang ini tuh kayak udah dibilangnya disiksa nggak ya guys ya kalau penjajahan tuh ya bisa jadi ya disiksa lahir batin gitu ya. Nah, itu oleh Belanda dan Jepang. Jangan kebalik guys, kalau misalnya Belanda itu adalah 350 tahun, kalau Jepang 3,5 tahun. Oke? Tapi sebenarnya guys, kalau misalnya kita kilas balik ke belakangnya, Belanda tuh tidak benar-benar menjajah Indonesia 350 tahun guys. Sebenarnya ini kayak cuma pengetahuan aja ya, ini kayak cuma 140 tahunan. Kenapa gitu? Kenapa sih bilangnya sampai 350 gitu? Itu kayak itu dari Soekarno-nya. Soekarno kayak pengen meningkatkan kayak kobaran semangat gitu ya bagi rakyatnya kayak ini Belanda udah lama banget nih di Indonesia gitu ya. Jadi kayak kita harus buat Belanda itu keluar gitu dari negara kita. Padahal pada hakikatnya gitu sejarahnya itu enggak seperti itu ya. Oke, itu kayak FYI aja ya. Lanjut. Nah, ini lanjut di 3 titik pentingnya ya guys ya. Tadi kan udah ada ya sebelum penjajahan, setelah penjajahan. Nah, ini sebelum kita merdeka juga guys. Nah, di sini ada momen ketika kebangkitan nasional ya. Jadi ada organisasi-organisasi untuk meningkatkan rasa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan negaranya. Misalnya ada Budi Utomo 1908, Sarekat Islam, Indis Cepat gitu ya, Perhimpunan Indonesia dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa diulik lagi sejarahnya lebih jauh ya, karena kan balik lagi tahun ini tuh kalau untuk TWK sebenarnya secara hafalan tuh lebih sedikit gitu ya, soalnya bahkan nol banget gitu dibandingkan si penalaran. Jadi dibaca-baca aja gitu guys ya. Nah terus Sumpah Pemuda 1928 ya. Isi Sumpah Pemuda ada yang masih ingat nggak guys apa aja? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku apa aja guys? Poinnya ada 3. Bertanah air satu. Air, Tanah air Indonesia, terus yang kedua berbahasa, satu lagi, berbahasa satu bahasa Indonesia. satu lagi berbahasa. bertanah air satu, berbahasa satu sama berbangsa satu, bangsa Indonesia nggak sih guys? Iya. Iya. Jadi ada 3 poin itu ya yang diucapkan sama pemuda di tahun 1928. Di mana itu adalah sebuah kongres yang mengawali terbentuknya kesadaran atau perasaan senasib sepenanggungan gitu guys.
Nah, terakhir adalah proklamasi ya. Seperti yang kita tahu, itu di 17 Agustus 1945. Puncak perjuangan bangsa Indonesia gitu ya. Dan itu kayak titik di mana, ya kita merdeka gitu ya. Oke, lanjut guys. Nah, tapi setelah kemerdekaan itu guys, kayak nggak berhenti aja gitu sampai situ ya. Tapi masih banyak gitu momen-momen untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan kita. Sebetulnya ada perlawanan-perlawanan ini guys. Misalnya, ada perang di berbagai daerah pada awal kemerdekaan. Nah, misalnya ada perang 10 November, perang Ambarawa, perang Putan, Bandung Lautan Api gitu ya. Jadi kayak di daerah-daerah tuh masih memanas gitu ya. Karena kayak masih belum satu visi, satu misi gitu. Ada juga perundingan dengan pihak Belanda. Nah, ini ada tentang perundingan Renville, Roemroyen, dan juga konferensi meja bundar. Di sini misalnya aku coba bahas tentang yang Renville. Nah, oke. Roemroyen dulu deh. Kalau Roemroyen itu adalah penghentian kegiatan perang Indonesia dan Belanda serta penyerahan kedaulatan pemerintah Belanda kepada Indonesia. Jadi kayak menyerahkan gitu ya si daerah Indonesianya dari Belanda gitu. Jadi emang kita tuh menerima itu dari Belanda gitu. Sedangkan ada juga guys desakan dari pasukan Belandanya. Jadi kayak mereka nggak terima nih bahwa oh Indonesia merdeka gitu. Ada agresi militer. Ada dua, agresi militer Belanda 1 sama 2 itu di tahun 1947 sampai 1948. Berarti kayak gencatan senjata gitu ya dari mereka kayak mereka nggak terima gitu. Oleh karenanya itu berimpact pada adanya pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Ada yang tahu Presiden PDRI siapa? Depannya S. Chef? Chef? Supomo. Udin. Lagi belum? Syafruddin Prawira Negara ya? Iya. Syafruddin Prawira Negara. Nah, jadi beliau yang menjadi kayak presidensi PDRI-nya gitu ya. Pemerintah di gitu. Jadi bukan Soekarno. Oke? Nah, ada juga gangguan keamanan dalam negeri lain lah, guys. Karena setelah kemerdekaan tuh banyak banget kayak gerakan organisasi sosialis dan komunis gitu ya yang masuk ke Indonesia itu kan dari Rusia ya. Rusia Uni Soviet. Makanya ada pemberontakan PKI Madiun. Sampai di tahun 1965 ada peristiwa apa? G30? PKI. Ya, gerakan 30 SPKI. Di mana ada suatu kejadian gitu ya, di mana tentara-tentaranya itu dimasukkan ke lubang buaya. Yes, gitu. Jadi kayak bener-bener kenyataan pahit banget gitu ya, masa suram banget gitu. Tapi untung ya kita hidup di zaman ini ketika kita sudah merdeka gitu guys. Jadi kita tinggal mempertahankan kedaulatan negara kita gitu ya. Nah, oleh karenanya kata Soekarno apa guys? Jas merah, jangan sekali-kali Lupakan sejarah. sejarah gitu. Makanya kenapa ada TWK di siapa biar nggak dilupakan gitu ya sejarahnya. Nah, ini terakhir aja guys, biar kita latihan soal lebih banyak ya karena udah setengah jam. Nah, apa sih tantangannya gitu ya dari nasionalisme semenjak tadi orde baru dari 1965 sampai sekarang. Nah, jadi kalau misalnya di 1966 sampai 1998 itu ada namanya kesenjangan guys. Kesenjangan perbedaan gitu ya antara si kaya dan si miskin itu kayak bener-bener masih kuat banget gitu ya. Yang si kaya bener-bener sejahtera gitu ya, si miskin makin menderita gitu. Nah, terus di 1998 sampai 1999 karena tadi ada apa guys di 1998 ada peristiwa apa? G30. Apa? G30 SPKI. G30 SPKI itu 1965. 1998 apa? Reformasi. 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 Setelah 32 tahun, siapa yang menjabat? Soeharto. Soeharto. Oh iya. Soeharto. Itu ada tritura guys, tuntutan rakyat ya. Kayak misalnya harga-harga diturunkan, terus dua poin lainnya nanti kita bahas ada di soal guys ya, tritura. Nah, jadi kalau di 1998 sampai 1999 itu lagi marak-maraknya KKN. Bukan kuliah kerja nyata ya. Korupsi, kolusi, nepotisme gitu di lingkungan pemerintahan sehingga menghasilkan era reformasi. Jadi kayak
pengen ada perubahan nih gitu ya, jangan Soeharto terus. Soeharto juga udah sama keluarganya gitu kan ya, menjabat di pemerintahan udah terlalu tidak tidak ini gitu ya, tidak baik gitu ya bagi pemerintahan kita. Dan akhirnya di 1999 sampai sekarang itu tantangannya berupa sifat individualisme, liberalisme, fanatisme etik, agama yang kita rasakan sekarang gitu ya. Oke, itu guys materi singkatnya aja tentang nasionalisme. Tapi ini belum cukup sebenarnya buat teman-teman jadikan modal buat CPNS. Jadi harus banyak membaca lagi gitu ya. Kan di Jago Tes juga udah banyak soal-soal juga. Nanti teman-teman bisa pelajari juga dari situ. Oke, kita langsung aja masuk ke soal kita yang pertama guys. Aku pengennya teman-teman coba kerjain dulu. Jadi nanti aku kasih waktu sekitar 1 menit ya tiap soal. Nah, nanti kirim di kolom chat, oke? 1 menit ya. 1 menit kita mulai dari sekarang. Yuk, semangat. Ya. Jangan nyontek jawaban orang ya. Pede aja ya. Semangat. Yang udah langsung kirim aja guys di kolom chat. Oke, Kak Konia D, Kak Satris D. Ya, yang lain apakah D juga? D. D juga. Kak Alvina D juga. Ini kayak D semua nih. Gak ada yang mau A. D itu speed guys, gak ada yang jawab. Oke, Kak, aku hitung mundur aja ya, biar nggak kelamaan. 5. Oh, ada yang C ya. 4. 3. 2. 1. Nice, thank you guys. Kenapa pada jawab D? Emang kalau D itu poin buat apa emang? Memelihara ketertiban dalam masyarakat agar utuh. Itu sila keberapa guys harusnya? Sila keempat. 4, yakin? Sila kelima. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kelima, kebijaksanaan. Kak. Sila kelima. Ketertiban dalam masyarakat agar utuh. Oke, benar guys. Kita baca dulu ya. Bangsa Indonesia sejak awal sudah menganut nasionalisme sebagai paham yang cocok diterapkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Seiring dengan itu, paham nasionalisme ini adalah menjiwai sila ketiga. Berarti benar guys ya, sila ketiga kan nasionalisme. Nah, tapi nasionalisme itu tuh berhubungan sama konteks apa? Konteks persatuan dan kesatuan bangsa aja guys. Yang A nih, mengembangkan rasa cinta. Ini udah bener ya, sesuai definisi. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air. Bener juga ya. Tadi kalau misalnya kita kaitkan sama pas titik penting Sumpah Pemuda ya, itu masuk nih ya, berkebangsaan dan bertanah air. Memajukan pergaulan demi persatuan kesatuan. Ini juga udah fix. Memelihara ketertiban dalam masyarakat agar utuh. Nah, ini bener banget masuknya ke poin sila ke-5. Karena sila kelima ini berhubungan dengan manusia dengan masyarakat, guys. Hubungan antara manusia dengan masyarakat. Berarti kalau misalnya ada kata-kata masyarakat, ya udah, dia masuk ke sila kelima. Yang E, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini juga masih masuk ke nasionalisme sila ketiga. Oke? Kak, apa sih bedanya gitu ya antara penerapan dari sila ketiga sama sila kelima? Nah, ini guys. Jadi teman-teman juga harus tahu 45 butir pengamalan Pancasila. Ini udah ada juga gitu ya guys ya kalau teman-teman googling. Nah, sila ketiga ini itu berhubungan tadi ya sama nasionalisme, persatuan, kesatuan. Paling apa nih yang beda? Nah, ini ketertiban dunia guys, tapi bukan ketertiban masyarakat ya, ketertiban dunia sebagai dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terus ini tadi ada ya pergaulan, persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pokoknya ini poin-poinnya udah jelas sih sebenarnya. Yang masih kebalik tuh biasanya sila kedua sama sila kelima ya. Setuju nggak? Sila kedua sama sila kelima masih kebalik. Nah, intinya gini. Kalau sila ketiga ini kan dari sila pertama deh. Kalau sila pertama ini adalah hubungan antara manusia dengan siapa? Tuhan. Tuhan, yes. Oke. Kalau sila kedua manusia dengan Manusia. manusia lain ya. Oke. Kalau sila ketiga manusia dengan Pemerintah. Negara. negara ya. Negara. Manusia dengan negaranya. Sila keempat manusia dengan Pemerintah. pemerintah. Hubungannya dengan pemerintah gimana sih gitu ya, berlaku yang benar gitu di hadapan pemerintah. Pemerintah gitu ya. Kepotong. Oke, satu lagi guys, sila kelima manusia dengan Masyarakat. Masyarakat.
Sebenarnya poin-poin ini aja sih yang teman-teman perlu ya hafal nggak apa-apa guys ya. Dan juga pahami gitu ya. Nah, tapi di samping itu biasanya ada juga soal-soal yang kayak aduh susah nih nentuin hubungan manusia dengan siapanya. Jadi yang penting udah tahu nih pengamalan si butir-butir Pancasilanya guys. Coba kita lihat ya sila kelima nih. Tadi kan manusia dengan masyarakat ya. Nih misalnya perbuatan luhur yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong. Nah ini nih, lihat guys. Ada kata-kata kekeluargaan dan gotong royong. Kalau misalnya kita nggak baca pengamalan sila, ini pasti kita langsung bilang, ini kan sila ketiga. Nah hati-hati ya. Kalau misalnya berhubungan sama kekeluargaan dan gotong royong, itu ternyata masuknya ke sila ke-5. Terus adil nih guys, adil terhadap sesama itu kan di masyarakat harus adil juga gitu ya. Keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati orang lain, memberi pertolongan. Nah, itu kan kayak benar-benar berhubungan sama masyarakat banget gitu ya. Cuma kalau misalnya memang susah menganalisisnya, jadi memang harus baca banget guys setiap poin pengamalannya. Hak untuk tidak mendapatkan pemerasan, tidak boros. Makanya kalau misalnya ada soal-soal tentang korupsi gitu ya, nah itu masuknya ke sila kelima guys. Karena itu berhubungan dengan pemborosan gitu ya, dan merugikan kepentingan umum. Bekerja keras, menghasilkan hasil karya orang lain, kemajuan merata. Itu guys, sila kelima. Oke, kalau sila pertama ini berhubungan sama ketuhanan, kepercayaan aja guys. Ini kayaknya udah mudah ya kalau sila pertama ya. Nah, ini sila kedua aja guys yang aku bakal bahas lagi. Nah, ini hubungan antara manusia dengan manusia lain. Jadi kayak gimana memanusiakan manusia gitu ya. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya, kesamaan derajatnya, saling mencintai sesama, tenggang rasa, tidak semena-mena pada orang lain. Pokoknya itu ya, berhubungan sama kegiatan kemanusiaan juga. Oke, kalau yang kepala banteng, ya betul. Kepala banteng itu berhubungan sama sila keempat ya, yang pemerintahan ya. Oke, pokoknya berhubungan sama musyawarah, mufakat, terus pokoknya tentang permusyawaratan wakil rakyat itu pasti sila keempat. Oke? Aman ya? Ada yang mau tanya dulu nggak guys so far? Aman, aman? Aman. Oke, Aman. ini 130 orang nih. Halo yang baru gabung. Kita lagi bahas soal ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, silakan guys. Aku kasih waktu lagi. Kayaknya nggak usah lama-lama ya. 30 detik aja ya. Cukup ya. Silakan 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Yuk, semangat guys. Kalau udah boleh kirim di kolom chat. Tapi nggak usah ikut-ikutan jawaban orang ya. Pede aja sama jawaban sendiri. Semangat! Wah, bersih banget nih. A for ayo lulus CPNS ya. Amin. Oke. A semua nih. Ini maaf yang B tuh sepi banget guys. C, D, E. Semua ya. Ada yang mau jelasin kenapa A? Pemahaman soalnya familiar. Oke. Berarti Kak Irham udah sering buat latihan soal gitu ya, sampai berasa familiar gitu ya. Oke, pemahaman sempit nasionalisme yang dipahami sebatas kalau terjadi perang saja. Coba kita baca soalnya ya. Saat ini ada fenomena yang muncul dari kalangan generasi muda atau Gen Z. Siapa yang Gen Z, guys? Gen Z itu siapa? Yang kelahiran 95 ke atas. 95 ke bawah sampai sekarang. Ada? Aku. Oke. Aku juga masih Gen Z ternyata guys ya. Walaupun ini ya agak di perbatasan ya. Kak Salwa Gen Z kan Kak? Gen Z ya? Gen sandwich ya. Ya, mohon semangat ya Kak Satris ya. Oke. Katanya gini, memudari jiwa nasionalisme mereka gitu ya. Memudari jiwa nasionalisme itu disebabkan oleh apa gitu ya. Nah, setuju guys, aku juga ya, yaitu yang A ya, pemahaman sempit nasionalisme. Betul. Betul ya, dipahami sebatas kalau perang saja. Karena memang guys, jujur ya, aku juga ngerasa kayak, oh iya nasionalisme tuh kalau ada perang aja gitu ya. Kita kayak ikut turun ke lapangan atau misalnya pas lagi jadi mahasiswa kita demonstrasi ke pemerintah, itu nasionalisme gitu. Tapi di luar dari itu bukan nasionalisme, padahal enggak guys, salah besar ya. Nasionalisme tadi, contoh yang sederhana tadi guys, kita ikut upacara, kita nyanyi lagu kebangsaan, pas lagi upacara, itu tuh udah bentuk nasionalisme kita gitu ya. Sedangkan kalau BCDE,
Ini kurang tepat aja sih guys. Minimnya pendidikan sejarah. Nah, ini belum tentu berhubungan langsung juga ya sama si tadi memudarai jiwa nasionalisme. Kurang memahami perjalanan sejarah bangsa, melemahnya semangat bela negara, lunturnya semangat bela negara. Oke, nanti kita bahas juga guys, bela negara itu apa gitu ya. Karena suka masih banyak yang kebalik sama patriotisme. Oke, lanjut dulu ya. Halo, selamat bergabung ya yang baru gabung. Kita masuk ke soal yang ketiga guys. Oke, ini mah langsung aja deh. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan tidak lepas dari semangat nasionalisme Indonesia yang tumbuh subur saat munculnya rasa anti kolonialisme dan ini mah tadi imperialisme. Ada yang bisa jelasin lagi nggak bedanya apa? Kolonialisme dan imperialisme tadi yang yang udah aku coba jelasin tadi. Kalau kolonialisme itu lebih ke penjajahan, imperialisme penguasaan daerah apa suatu wilayah. Oke, nice ya. Tadi suaranya kayak banyak ya. Thank you ya, kakak-kakak. Jadi kalau misalnya imperialisme itu lebih ke penguasaan daerah gitu ya. Dari misalnya suatu negara pengen menduduki wilayah lain gitu. Tapi kalau misalnya kolonialisme itu kayak penjajahan, baik secara fisik maupun non-fisik. Ya, perebutan wilayah juga bisa ya, Kak Rizky ya. Thank you guys, kita lanjut ya. Selamat kan? Ya. Masih dong. Oke, lanjut. Nah, ini kalau nasionalisme kan masih berhubungan sama integrasi ya, guys ya. Nah, oke, silakan. Ya, ini harusnya ada chauvinisme juga ya, biar kelihatan. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan, jawabannya apa nih? Oke. Ya, gampang ya. Apa bedanya etnosentrisme sama chauvinisme, guys? Coba dijelasin lagi. Ada yang mau? Satu orang. Chauvinisme meninggikan budaya sendiri dengan memandang rendah budaya lain, sedangkan etnosinisme dia hanya sekedar membandingkan. Oke, kayak penilaian ya, penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar standar dan sosial budaya sendiri. Itu kalau etnosentrisme. Nah, cuma di sini menurut teman-teman nih guys, kalau soalnya kayak gini ya, integrasi nasional adalah suatu keharusan yang mesti dipertahankan oleh bangsa Indonesia yang dikenal dengan keberagamannya. Integrasi nasional adalah kunci utama untuk suksesnya program pembangunan pemerintah. Integrasi nasional mendapatkan hambatan jika paham di bawah ini muncul di tengah masyarakat. Benar ya, etnosentrisme ya? Benar, karena ketika etnosentrisme semakin dipupuk itu bakal jadi chauvinisme. Jadi ibaratnya ada etno, ada chauvinisme. Etno dulu guys, ketika etnonya udah sering dilakukan, gitu tuh bakal jadi chauvinisme. Oke? Mantap, lanjut. Ini masih gampang-gampang nih. Nah, coba ini guys. Sikap nasionalisme yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara. Yang mana tuh? Ini cepat guys. Produk buatan dalam negeri. Nah, oke, hati-hati. Fiskal. Apa bedanya fiskal sama moneter? D. Moneter keuangan. Ada yang B. Kayuli B. Membeli produk buatan dalam negeri. Never know. Moneter duit, moneter orang. Oke, mantap. Kak Gusti. Gaspil ya. Kayaknya ada 2 juta orang yang jawab D ya. Dan 100.000 orang yang jawab B ya. Oke, jawabannya adalah yang kan guys. Jawabannya adalah yang D guys. Kenapa nih? Karena fiskal itu berhubungan sama pemasukan dan pengeluaran negara. Kalau anak ekonomi, siapa anak ekonomi di sini guys? Udah lambat ya. Apa? Buat yang belum tahu, pokoknya kalau kebijakan fiskal itu berhubungan sama pemasukan dan pengeluaran negara, pendapatan dan pengeluaran negara. Kalau pajak dia masuk nggak ke pemasukan negara guys? Masuk. Coba, kalau pajak ada pajak apa? Ada 2 pajak, 2 jenis pajak. Ada pajak masuk ya Kak Gusti ya. Pusat sama Daerah. Kita sambil bahas aja nggak apa-apa ya. Pusat sama daerah. Kalau pusat tuh contohnya pajak apa aja guys? Pusat. PPh 21. PH, oke. Terus? PPN. PBB masuk pusat nggak? PPN, oke. Terus? Pokoknya pajak yang dikelola sama pusat guys. Jadi nanti ujung-ujungnya ke pusat gitu masuknya. Bisa ya?
Kalau daerah PBB, PBB, pajak terus restoran. pajak restoran, oke. Restoran, PKB kendaraan hiburan, hotel. Terus kayak misalnya ada lampu jalanan guys, itu ada pajaknya juga guys, itu masuknya ke daerah gitu ya. Pajak PKB juga guys, pajak kendaraan bermotor. Oke, siap. Gitu ya guys ya. Yang lainnya ini nggak berhubungan sama fiskal nih. Cuma ini kayak dirasanya kayak bener semua gitu ya. Membeli produk buatan dalam negeri gitu. Membeli produk buatan dalam negeri. Tapi kan ini nggak masuk ke negara gitu ya. Ya ini misalnya ada yang jual misalnya suatu toko atau UMKM, ya berarti masuknya ke UMKM tersebut gitu kan. Nggak masuk ke negaranya langsung. Tapi kalau pajak dia masuk ke negaranya. Oke? Lanjut lagi, lanjut nomor 6. Nah, oke. Perjuangan seorang atlet bola yang cedera kakinya ketika pertandingan namun tetap meneruskan pertandingannya merupakan bentuk perwujudan. Nah, Patriotisme. aku belum bahas ini sama yang ini guys, tapi nggak apa-apa. Sebisanya teman-teman dulu. Apa kira-kira Andin? Oke. Nasionalisme. Ya, Queen. Rela berkorban. Rela berkorban. Oke, udah ada yang nyebutin kata kuncinya tuh. Patriot karena di luar kemampuan. Oke. Sip. Jadi jawabannya yang benar adalah patriotisme, guys. Kok bedanya aku belum tahu gitu ya, apa bedanya. Nah, jadi gini guys. Di sini ada kata kuncinya adalah perjuangan seorang atlet cedera kakinya ketika pertandingan namun tetap meneruskan pertandingan. Nah, Kemampuan di luar nalar. di luar nalar, di luar Naila ya. Oke, di luar Naila. Nah, jadi kalau misalnya dia kan profesinya atlet bola guys. Ini profesinya gitu ya, atlet bola. Nah, profesi atlet bola berarti kewajibannya adalah main bola gitu kan ya. Tugas dan kewajibannya main bola. Tapi ketika cedera ya harusnya berhenti aja gitu kan. Nah, tapi dia itu kayak pengen ngelanjutin gitu ya, karena kan aduh takutnya kesayang juga nih ya tim aku gitu ya, dengan kekurangan aku nanti bakal kurang juga tenaganya gitu-gitu. Nah, itu berarti masuk ke patriotisme. Lalu bedanya apa sama yang lain, Kak? Nah, ini guys. Jadi tingkat kecintaan negara kita gitu ya, tingkat kecintaan negara itu kayak ada 4 level guys. Yang pertama adalah yang cinta tanah air. Yang kedua nasionalisme, yang ketiga bela negara, yang terakhir patriotisme. Jadi itu semakin naik adalah semakin dia mencintai negaranya. Ya. Kalau cinta tanah air itu cara berpikir dan bersikap yang menunjukkan cinta terhadap negaranya. Aku tambahin lagi kata kuncinya tadi yang dibilang sama kakak-kakak di sini, itu adalah ada paksaan atau enggak guys? Tanpa ya. Tanpa ada paksaan. Jadi ini berasal dari hati nuraninya masing-masing. Yes. Kalau nasionalisme bukan ada paksaan sih guys, ada ajakan gitu ya. Ada ajakan karena ya itu sesuai dengan ya kewajiban dia juga gitu ya. Dan berhubungan sama identitas negara ya. Kalau bela negara ini sikap berdasarkan profesi dan status. Misalnya Sesuai kewajibannya, sesuai tugas. yes, betul. Misalnya kayak seorang TNI, dia tuh tugasnya apa guys? Menjaga kedaulatan negara kita ya? Ya kan? Tapi Ya. kalau misalnya TNI tersebut membuat yayasan di daerah yang di pedalaman, itu berarti udah masuk patriotisme bukan? Patriotisme. Yes. Karena dia rela mengorbankan baik materi, tenaga, waktunya ya buat negaranya gitu ya. Oke, bahkan nyawanya gitu ya guys ya. Jadi pokoknya harus dipahami aja nih kata kunci ini ya dari 4 poin ini. Oke, sekarang coba guys latihan yang ini. Nah, mentaati hukum yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk perwujudan. Oke, mau di-assess dulu nih. Nasionalisme, terus ada lagi yang lain? Nasionalisme. Oke, kata kuncinya hukum guys. Hukum yang berlaku di Indonesia itu apa? Undang-undang. Wajib. Wajib ya. Tapi depannya U guys. U. Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 itu identitas negara bukan? Iya. Ya. Ya, berarti itu masuknya nasionalisme. Ya, ini sebenarnya soalnya panjang guys. Cuma di sini aku poin pentingnya aja. Sebenarnya yang ditanya cuma ini. Ya biasa kan ada kayak introduction soalnya yang panjang banget ya.
Nah, biasa kan guys, kalau iya betul banget. Biasa kan kalau ngerjain soal TWK, baca dulu soalnya ya. Oke, karena biasanya menjebak tuh guys, itu panjang-panjang biar bisa menggugurkan yang ini, yang dia tuh lebih fokus ke soal-soal atas, ya padahal soalnya ada di bawah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini berhubungan sama yang tadi kita bahas guys. Kita masih punya 8 menit lagi ya Kak, Salwa. Apa 18 Kak, menit? Oke, siap. 11 lewat 5. Oke, siap. Yuk lanjut guys. Semangat nasionalisme memberikan pengaruh besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia pada masa penjajahan terlihat pada tadi udah dibahas. Ya, tadi langsung tahu dah. B, A, B, oke. B, A, B, D. A, oke. Ayo dong satu suara guys. Kalian belum nasionalisme nih. Belum bersatu. B, 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 ya. A, oke. Sebelum penjajahan guys, kata kuncinya tadi sebelum penjajahan. Ada apa gitu? Satunya paham kedaerahan. Sip ya, aku udah bisa menyimpulkan teman-teman banyaknya jawab B sama A sih ya. Yang C dikit ya. Tapi banyaknya B sih. Mayoritas B. Oke, dan ternyata jawabannya yang B, guys. Bersatunya paham kedaerahan menjadi satu kesadaran nasional. Kalau misalnya kita balik lagi ke slide yang ini. Nah, ini ya tadi guys ya. Sebelum penjajahan itu kan ada kerajaan atau kesultanan di daerah masing-masing gitu ya. Dimana kan itu tuh sebenarnya dari setiap daerah tuh pengen gitu ya untuk mempersatukan itu. Nah, tapi dengan wujud di setiap daerahnya membentuk tadi kerajaan atau kesultanan daerah masing-masing, akhirnya paham kedaerahan itu jadi satu deh. Jadi satu kesadaran nasional. Oke, hati-hati ya. Bukan yang C, bukan yang A, lahirnya berbagai organisasi kepemudaan. Mungkin itu lebih ke poin yang tadi itu ya, yang pas organisasi kebangkitan nasional sama Sumpah Pemuda itu ya. Nah, tapi yang lebih tepat, yang lebih kuat gitu guys ya, kesadaran nasionalisme itu tuh dari paham-paham kedaerahan ya. Makanya kenapa bisa sampai ada puncaknya gitu di 1945 ya. Lanjut. Nah, nomor dua lagi. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh sifat ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu apa guys? Ekstremisme ekstrim. Jadi kayak sesuatu yang berlebihan, melampaui batas, bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oke. Biasanya kayak gini. A for ayam. Ambil. A for ayo lulus CPNS tahun ini ya. Oke, nice. Aku juga setuju. For lulus CPNS. Yes. Nice. Betul guys. Jadi di sini kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh sifat ekstremisme. Tadi ya yang aku bilang bahwa ekstremisme adalah paham atau pandangan yang melampaui batas. Jadi kayak udah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Misalnya kan kayak ada orang yang ekstrim banget nih tentang agama gitu ya. Bahkan sampai pengen mendirikan negara yang sesuai dengan agamanya gitu. Padahal kan kita negara kesatuan kayak gitu ya. Bertentangan dengan hukum yang berlaku ya. Hukum yang berlaku. Oke, jadi betul banget dapat menimbulkan perpecahan atau tadi kata kuncinya adalah disintegrasi. Disintegrasi ya. Oke. Nah, kalau ini tumbuh sikap menang sendiri kurang tepat ya. Bukan individualisme ya. Berkembangnya nasionalisme sempit, semakin kuat individualisme memberikan rasa saling curiga. Enggak guys. Jadi yang lebih tepat adalah kalau misalnya ada sifat ekstrim gitu ya. Tadi aku bilang kalau misalnya ada orang yang ekstrim agama, pengen bikin negara dengan misalnya negara Islam gitu ya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kesatuan kita gitu ya. Makanya itu malah bisa menimbulkan perpecahan. Oke, soal terakhir guys. Agak panjang ya.
Soal terakhir kita habis ini kita ada kuis. Katanya sih yang 3 terbaik bakal dapet ini ya Kak ya. Prestis langsung lulus CPNS. Ya, Kak, betul. Kemarin udah di Tanah sebelumnya air. udah ada yang dapat 3 orang juga. Oh, udah nggak? Berarti sekarang nggak ada lagi. Sekarang ada lagi, hari ini ada. Oke, sip. Ayo guys. Yang mana Cinta tuh? tanah air. Air. Kenapa cinta tanah air? Kenapa? Kenapa? Karena ada kata kunci apa? Tidak dipaksa. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Cinta adalah seorang warga negara Indonesia dan memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap kemajuan negaranya. Ketika membeli suatu barang kebutuhannya, ia memilih barang produksi dalam negeri bila tersedia daripada barang impor. Ia berpikir, nah di sini nih kata kuncinya. Ia berpikir bila produk lokal banyak terjual di pasaran akan mensejahterakan bangsa. Jadi kayak ya ini berasal dari hati Masih nurani. pikiran, belum melakukan tindakan. Yes, betul ya. Jadi sikapnya adalah cinta tanah air. Jadi hati-hati ya, bukan nasionalisme. Paling yang lebih jelasnya tadi ya, kalau nasionalisme itu tadi berhubungan dengan sikap dan tindakan yang menunjukkan identitas bangsa. Itu ya tergocek ya Kak Irham ya. Sekarang udah aman ya. Pasal 35 sampai 36. Misalnya bahasa, lambang, lagu kebangsaan, semboyan, dan adanya imbauan atau ajakan. Kalau cinta tanah air berasal dari hati nurani. Ini guys, contohnya konteksnya tuh batik gitu ya. Batik kalau misalnya kegemaran menggunakan batik itu cinta tanah air. Tapi kalau misalnya menggunakan batik bagi anak sekolah diwajibkan hari Kamis, misal ya. Nah, itu berarti masuknya ke nasionalisme karena adanya imbauan atau ajakan ya. Tahu ikut upacara hari Senin. Ya, kan itu juga diajak gitu, bukan diajak ya. Maksudnya diimbau gitu ya sama sekolah untuk melakukan upacara. Kalau misalnya nggak ada ya mana mau juga ya upacara sendiri tengah lapang gitu ya. Kecuali memang sudah patriotisme banget gitu ya. Udah kayak mengorbankan jiwa raganya gitu ya. Udah kepanasan nggak apa, saya penting upacara sendiri gitu ya. Oke, udah sih gitu aja teman-teman. Terakhir ada pantun dulu. Bilang cakep ya. Pergi ke Parapat bergaya keren. Oh, makasih lo bilang cakep ya. Tetap semangat kawan ASN. Cakep. Udah Kak, gitu aja dari aku. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dan dari Kak Salwa. Silakan. Terima kasih, Kak. Kak, mau nanya, Kak. Oh iya, gimana? Boleh Aku Kak, kan, tanya dulu nih. aku kan semalam udah resum, Kak. Hmm. Baru malamnya keluar surat harus dari rumah sakit atau TNI Polri kan. Hmm. Tapi 2021 udah di puskesmas lolos, Kak. Dia dokternya ada NIP, baru di puskes itu perawatnya PNS juga, baru tinggi badan, tensi ada semua, Kak. Makanya agak goyang juga, tapi aku udah resum, pening jadi ya. Agak nggak mood gitu. Jadi pertanyaannya apa Kak? Kayaknya itu bisa lulus administrasi nggak, Kak ya? Jadi Nah, goyang gitu. sebenarnya ada yang bisa bantu jawab nggak guys? Ikutin Iya, aja. Diminta katanya Kak. Jadi Saya ada yang mau sharing-sharing? nggak bisa surat keterangan sehatku sekarang nggak bisa dari puskesmas, harus dari rumah sakit. Oh, surat Ini kan keterangan. peraturan baru. Ya. Berarti Harus kalau puskesmas disesuaikan. nggak bisa gitu ya teman-teman? Bisa. Karena di pengumumannya diberitahukan di rumah sakit TNI Polri. Ikuti aja perintah di pengumumannya. Iya, ikuti aja katanya Kak. Tuh boleh nih, sambil nunggu kuisnya nggak apa-apa kan ya Kak? Ini ada yang saling bertanya dulu. Guys, kalau isi alamat pada KTP itu dicantumin juga nggak provinsi sama kabupaten atau kotanya? Cantumin nggak teman-teman? Enggak, usah. Kak. Oh enggak. Kelurahan sama kecamatan. Iya, kelurahan, kecamatan aja, Kak Bella. Aldo, makanya jangan terlalu terburu-buru untuk menyiapkan, betul nih ya. Jadi benar-benar harus dibaca banget nggak sih guys? Kalau RSUD sama RSUP coba searching aja selain TNI Polri. Banyak-banyak doa aja deh. Itu kayak ini ya, kayak senjata ampuh di akhir ya. Udah gitu berdoa aja.
Surat sehat setelah lolos atau pas pendaftaran? Ya udah guys, surat sehat guys. Pas pendaftaran. Pendaftaran Ksatria. Jadi diurus dari sekarang. Swafoto harus baju berkerah atau tidak? Yang penting belakangnya merah nggak sih? Iya. Iya. Tapi yang penting formal kan ya? Ya nggak mungkin Swafoto nggak mesti merah belakangnya, Kak. Oh, yang selfie gitu bukan sih? Iya. Iya, yang selfie. Yes. Kalau yang penting di Kalau tempat yang formal itu untuk ya. Merah. administrasinya. Ya, thank you guys. Tergantung instansi juga katanya ya. Untuk sertifikat komputer boleh pakai sertifikat komputer akuntansi nggak guys? Kalian pada dapat sertifikat? Boleh. Oh boleh ya, oke. Kalau itu Kak, nulis surat lamaran bisa di kertas folio Kak atau kudu HPS? Tergantung Guys, ada yang mau bantu? tergantung dari instansinya. Coba Kakak lihat di instansi tersebut, di web instansi tersebut gitu. Iya, betul. Jadi benar-benar harus sesuai sama instansinya teman-teman ya. Pas foto formal boleh sendiri atau harus di studio? Berdua sama pasangan. Oke. Mana yang terang, mana yang bagus. Iya, betul. Kak Reta, mungkin aku izin tukeran share screen sebentar, Kak. Oke, sip. Oke, teman-teman. Jadi nanti kalau untuk masalah berkas, mungkin nanti kita bakalan coba bikin grup Telegram biar bisa teman-teman saling tanya jawab ya gitu di situ terkait pendaftaran akun ataupun sampai pendaftaran formasinya gitu. Oke, mungkin setelah ini sebelum kita kuis gitu ya, aku mau share screen sebentar. Siap-siap teman-teman, jadi ini kuis, kita akan ada kuis yang nanti di mana ada 3 pemenang yang bakalan dapat paket platinum gitu. Jadi kemarin itu di minggu kemarin kita juga udah ada kuis juga gitu, terus ada 3 orang pemenang yang sudah dapat paket platinumnya seperti itu dan mereka juga sudah bisa akses. Oke, share screen-ku kelihatan jelas ya Kak Reta? Iya, jelas Kak. Oke teman-teman, jadi ini aku mau informasi sedikit, kita bakalan sudah ada gitu ya kelas persiapan CPNS gitu ya, fokus dan taktis CPNS yang dimana kita adalah tagline-nya itu belajar bareng, jago bareng, dan juga lulus bareng CSN 2023. Yang dimana kita belajar bareng dan dibimbing sama mentor-mentor pengalaman, termasuk salah satunya itu Kareta. Terus kemarin juga kita sudah belajar juga sama Kak Sugeng, dan besok kita akan belajar bareng sama Kak Rahayu mengenai materi TKP. Nah, teman-teman cukup daftar aja gitu ya, cukup daftar dan teman-teman tuh udah bisa dapat langsung nih yang gratis itu 3 kali tryout teman-teman, sama 3 kali kelasnya gitu ya, termasuk hari ini gitu ya, terus sama ada dapat 1 piece ebook juga. Teman-teman bisa langsung tinggal klik aja sih, tinggal klik daftar. Terus kemudian, nah nanti habis ini kita akan ada kuis yang teman-teman bakalan 3 pemenang teratasnya nih ya teman-teman bakalan dapat paket platinum. Jadi teman-teman bisa ikut 10 kali tryout, terus bisa dapat kelasnya juga dan bisa dapat e-booknya juga. Nah ini gratis teman-teman. Oke, jadi 3 buat 3 orang. Sama satu lagi, ada lagi ya teman-teman, akan ada kita pilih 2 pemenang dari yang teman-teman yang udah story, yang story-nya paling menarik gitu ya, caption-nya gitu bakalan dapat juga free paket platinum sama kayak tadi 3 pemenang. Jadi kan ada kesempatan, ada pertama di kuis nanti, sama yang kedua itu teman-teman bisa tinggal up story aja. Ada 2 pemenang untuk yang story gitu. Jadi bisa mention Kareta dan mention juga Jago Tes. Nanti pemenangnya bakalan diinfoin di story-nya di story IG-nya Jago Tes. Terus kemudian aku mau share juga sedikit. Mungkin teman-teman yang masih belum pernah ya untuk coba berkunjung ke websitenya Jago Tes. Oke. Kelihatan. Oke. Nah, ini teman-teman, ini adalah Jago Tes yang aku mau kasih tahu teman-teman. Teman-teman tadi misalkan udah daftar, terus gimana sih akses tryout-nya itu? Nah, teman-teman bisa banget berkunjung ke jagotes.id gitu ya. Nanti teman-teman daftar, teman-teman login dan atau daftar. Nah, di sini kita tuh ada dashboard-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek progres teman-teman itu seperti apa, terus kemudian juga
topik yang perlu teman-teman tingkatkan gini, misalkan nih di aku nih ternyata bela negaranya masih harus ditingkatkan, atau terus juga integritasnya. Jadi teman-teman bisa lihat topik apa sih yang perlu teman-teman kuasai lebih dalam lagi. Kemudian teman-teman bisa akses tryout-nya tuh yang gratis. Nah ini ada tulisannya gratis teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutan, ada 3 kali tryout ya, teman-teman bisa klik aja langsung daftar gratisnya, langsung nanti bisa dikerjakan. Teman-teman juga bakalan bisa dapat reviewnya ketika teman-teman sudah mengerjakan. Kemudian untuk live kelasnya, nah ini juga ada nih teman-teman, kita masih ada 2 kelas lagi yang bakalan kita adakan. Ini kemarin ini hari ini sama Kak Reta, kemudian nanti ada lagi sama Kak Sugeng, sama satu lagi nanti Kak Rahayu. Ini gratis, tinggal teman-teman klik daftar aja gratis. Sama teman-teman bakalan bisa dapat e-book juga. Nah, ini e-booknya teman-teman bisa langsung klik aja gitu ya. Yang ini dapat bisa akses secara gratis. Oke teman-teman, jadi itu aja informasi sekilas ya untuk mengenai program kita yang teman-teman bisa langsung cobain dulu. Oke teman-teman, nah terus abis ini kita bakalan kuis langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman siapin device-nya, kita bakalan main dengan Kahoot. Ada yang udah pernah main dengan Kahoot? Aku coba langsung aja ya, kita langsung ke kuisnya. Boleh dibantu dari Bang Berman, operator. Teman-teman siapin device-nya gitu ya, bisa pakai HP, bisa, atau mungkin yang pakai laptop. Boleh silakan disiapkan. Itu websitenya adalah kahoot.it. Ini aku tulis di kolom chat ya. Kahoot.it. Oke teman-teman, ingat tadi ada 3 pemenang yang bakalan dapat ya. Ayo, semoga teman-teman beruntung hari ini. Oke, teman-teman bisa langsung buka kahoot.it, terus masukin game pin-nya nih yang ada di layar 7812387. Oke, aku tunggu teman-teman. Kita mulai, mulai sekitar 3 menit ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, udah ada beberapa yang join. Oke, Kareta mau ikutan juga atau Kareta hanya jadi pemantau nih? Udah tahu jawabannya kan? Oh iya juga ya, Kareta yang bikin soal. Oke, teman-teman, aku ketunggu masih 20 orang nih. Ayo, di sini ada 130. Pinnya ini Kak ya, game pinnya di atas nih 7812387. Ada di layar kelihatan? Semuanya bisa lihat? Oke, seru banget sih ini kemarin. Kalau teman-teman kemarin yang udah ikutan, kemarin ada juga siapa? Ayo, boleh reaction-nya yang kemarin udah join, unjuk tangan. Yang kemarin masuk 3 besar itu dapatan gitu Kak, hadiah. Kalau kemarin enggak Kak, jadi ini memang enggak rutin kita adakan, jadi pantengin terus aja kelasnya, kadang ada, kadang enggak gitu. Oke, stay tune terus. Oke, sudah berapa nih? Oh, sudah berapa nih? 50 ya? Oke, ini kayaknya limitnya 50 ya, sebentar. Nggak bisa masuk, Kak. Ya, masuk. Limit katanya. Oh iya, ini Oke, benar. limit Kak, limit. Iya ya, 50 ya, sebentar coba. Oke deh, berarti oke teman-teman, kalau begitu mohon maaf sekali. Teman-teman yang lain tetap bisa jawab. Oke, sambil latihan ya gitu. Nanti di next time kita bakalan tingkatin lagi. Sebelumnya pernah sampai 80, tapi ini ternyata kita limit. Nggak apa-apa teman-teman, tetap ikutan untuk kerjain soalnya gitu ya. Bisa langsung jawab di kolom chat. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Ready? 1, 2, 3, kita mulai. Oke. Siap-siap. Ada suaranya teman-teman? Ikutan aja di kolom chat ya, nggak apa-apa. Kita sambil latihan juga. Oke, nomor 1. Ada 7 nomor ya teman-teman. Tadi kita udah bahas guys. Kayaknya belum share sound deh Kak. Share apa Kak? Share sound. Jadi soundnya di... Iya. Soundnya sebentar ya Kak. Tapi ini mah ke-spill ya kayak di kolom chat. Ya udah, nggak apa-apa. Oh iya ya bener.
digercepin aja nih biar pada menang ya 3 terbaiknya. Oke, nah nih Kak, oke, langsung 3 sama operator. Oke, nomor 1 sudah lewat. Coba kita ya ke nomor 2 teman-teman. Jadi yang main game jangan lihat kolom chat dulu ya, fokus aja ngerjain soalnya, jangan lihat kolom chat. Kelihatan ya teman-teman, bisa di full ya, ini ya share screen-nya di teman-teman. Kuncinya baca yang akhir aja guys. Ya, soal-soal hotsnya biasanya panjang-panjang gini ya Kak ya? Iya betul. Yang panjang. Masih termadi dulu kayaknya. Oke, 7 orang lagi. Banyak ya yang masih salah, maksudnya banyak yang masih salah. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita lihat dulu posisi. Oke, ada Fitria ya, yang pertama. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Nomor 3. Semangat nasionalisme pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam Pancasila sila kedua. Nah, tadi udah Kak Reta bahas nih ya. Teman-teman boleh sambil dilihat soalnya di layar juga di share. Sila keberapa nih? Oke, mantap nih Kak. Berarti masuk nih tadi pembelajarannya. Oke, masih stay Fitria. Kita lanjut Kak ke soal keempat. Tegang banget. Oke, mantap. Banyak nih Kak yang benar, yang kuning jawab 31 orang. Oke, teman-teman kita lanjut. Wah, Fitria masih di Wow ya. pertama ya. Masih stay dia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan pertanyaan pernyataan di gambar. Oke. Oke, kelihatan ya teman-teman, soalnya ada di layar. Jadi tadi ada ya di email sama Kak Reta nih. Enggak di satu poin doang.
Nunggu satu orang. Oke, mantap. Ini nih banyak nih. Tadi udah di-spill juga ya sama Kak Reta pembahasannya. Oke, masih posisi pertama ya, masih belum tergantikan. Kita lanjut. Nomor selanjutnya. Nomor 6, teman-teman. Oke. Kira-kira adalah salah satu contoh apa ini ya? Ayo, jangan kembali ke nasionalisme, cinta tanah air, atau patriotisme. Jadi clear ya, bedanya antara nasionalisme, cinta tanah air, bela negara, sama patriotisme. Oke, wah mantap, mantap. Nih masih ada yang satu yang salah, ada 3 yang salah. Oke, masih stay ya posisi pertama. Kita lanjut dulu. Nomor terakhir teman-teman, soal terakhir ya. Oke, masih ada harapan 1 kali lagi teman-teman. Oke, nomor terakhir, baca teks pada gambar ya. Oke. Masih setengah yang dijawab, 27 orang. Oke, soal terakhir ya teman-teman. Habis ini stay tune, kita bakalan bahas nanti soalnya sama Kak Reta ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mantap ya. Oke, rata-rata hampir banyak ya, benar ya. Coba kita oke, nomor 3. Ada Ilan, nomor 3 ada Revania, nomor 1. Oke, selamat berakhir. Ya, Ilan dan Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Para pemenangnya silakan nanti aku tulis nomor di kolom chat, jadi teman-teman bisa WhatsApp nomor tersebut ya. Oke, teman-teman. Nah, terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi dan mohon maaf banget ternyata tadi ada kesalahan teknis gitu ya. Ternyata hanya bisa masuk 50 orang gitu. Mungkin next time kita bakalan cek lagi gitu supaya semua teman-teman bisa ikutan ya, nggak kayak tadi gitu hanya 50 orang jadinya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita masih ada masih ada kelas-kelas selanjutnya, jadi teman-teman bakalan masih bisa ikutan ya. Oke, teman-teman terima kasih. Oke, mungkin langsung aja pembahasan dari Kak Reta. Kak Reta langsung share screen untuk materinya, Kak. Oke, Kak. Tapi aku bikinnya PDF, bisa nggak ya, Kak? Apa? Bisa, Kak? Bisa ya? Oke. Sambil menunggu Kak Reta, aku kirim ini ya teman-teman. Teman-teman yang menang bisa screenshot ya bukti tadi teman-teman menang dan kirim ke nomor ini ya. Oke, selamat buat tadi Fitria, Revani, sama siapa tadi tuh? Sama Wulan. Selamat, semoga lain waktu teman-teman yang lain bisa join juga ya. Bentar guys. Oke, sambil menunggu ya. Siap. Seru nggak sih teman-teman kalau kita ngadain kuis kayak gitu di kelas? Boleh dong reaction-nya. Tadi banyak yang chat tuh ini Kak, pengen minta buat grupnya katanya.
Oh iya, nanti teman-teman rencana kita mau bikin grup supaya teman-teman bisa saling terhubung gitu ya melalui grup itu. Nanti kita bakalan share mungkin kah di web atau mungkin kita blast gitu ke WhatsApp teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang kita coba bahas lagi teman-teman bisa tadi ya recheck lagi jawabannya sambil dengerin materinya pembahasan dari Kak Reta. Silakan Kak. Oke. Ini tuh kalau kuis-kuis gini tuh kayak ini ya, menuju nanti pas rankingan tuh ini kayak kasih tuh bilang, aduh urutan 4 dikit lagi formasinya cuma 3, aduh sedih banget ya. Oke, yuk langsung. Tapi nggak apa-apa guys ya, semoga nanti bisa ranking atas-atas ya, amin. Yang pertama, semangat nasionalisme pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam Pancasila. Sila ke-3 ya, udah jelas ya. Karena di sini ada kata kunci yang udah nasionalisme, persatuan, kesatuan, itu pasti sila ketiga guys ya. Sila pertama, kedua, keempat, kelima. Coba ulang lagi guys. Kalau sila pertama manusia dengan hubungan manusia dengan Tuhan. sila kedua manusia dengan Manusia lain. Oke. Yang keempat manusia dengan Masyarakat. keempat Pemerintah. Negara. Nah, yang kelima manusia dengan Masyarakat. Masyarakat. Yang ketiga manusia dengan Negara. kata kuncinya aja. Mau soal sepanjang apa? Manusia masyarakat. Ya, Mas, bukan Mas yang masyarakat maksudnya di sini. Masyarakat. Yes, nice. Lanjut, nomor 2. Apabila di dalam masyarakat terjadi konflik yang tidak dapat teratasi, maka pada puncaknya akan terjadi. Oke. Ini aku pakai anotasi sih, Kak. Nanti kehapus gimana ya? Screenshot apa Kak? Apa? Kakak screenshot Oh ya, screenshot aja ya. dari dihapus. Jadi teman-teman biasanya suka minta ininya Kak, yang dicoret-coret ini. Oh ya, betul-betul. Soalnya dari PDF gimana sih cara-caranya? Aku belum tahu dah. Bentar. Kayaknya nggak bisa. Bisa nggak sih, Kak? Biasanya diedit kali Kak, editor PDF-nya mungkin. Aduh, bentar-bentar guys. Soalnya teman-teman biasanya suka yang ada tulisan coret-coretan gurunya Kak. Ya, Minta biasanya. susah kayak ini nggak bisa deh. Aku jarang pakai. Ya udah nggak apa-apa ya guys ya. Nanti aku Screenshot aja gitu Kak. apa ya? Oke, nomor 2 guys. Apabila di dalam masyarakat tadi terjadi konflik, maka pada puncaknya itu adanya disintegrasi atau perpecahan ya. Coba guys, apa bedanya akulturasi sama asimilasi? Akulturasi sama asimilasi. Ada yang tahu? Nanti. Sama asimilasi. Ada yang tahu, boleh. Akulturasi menciptakan budaya baru, kalau asimilasi tidak menghilangkan budaya yang sebelumnya. Oke, kalau bisa perumpamaan bisa aja kali ya. Kalau itu misalnya A ditambah B jadinya apa guys? Tadi kalau akulturasi menghasilkan budaya baru atau enggak? Akulturasi menghasilkan budaya baru jadinya A. Akulturasi menghasilkan budaya baru sama dengan C. Oke. Asimilasi yang menghasilkan budaya baru. B sama dengan C. Jadi kalau akulturasi B sama dengan A atau B gitu ya. Iya, jadi bisa A-nya, bisa B-nya. Jadi kalau akulturasi yang asimilasi itu menghasilkan kebudayaan baru. Kalau yang akulturasi itu masih mempertahankan budaya lamanya ya, mempertahankan budaya lama. Contohnya guys, kalau akulturasi apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Pertahankan budaya lama. Budaya lama. Aduh Kak, aku udah lapar kayak gitu ya. Udah gak bisa mikir gitu ya. Coba kalau misalnya ini guys, patung stupa gitu ya di Candi Borobudur ditambah sama punden berundaknya yang berundak-undak terus jadinya Candi Borobudur, itu asimilasi apa akulturasi? Patung stupanya ditambah sama punden berundak. Patung Akulturasi. akulturasi. Karena tetap
ada ya si patungnya sama pundennya. Iya. Jadi Candi Borobudur. Nah, ini adalah contoh dari akulturasi. Kesenian Gambang Kromong juga bisa jadi contoh, Kak. Bisa. Oke, thank you Kak ya. Kalau misalnya guys, dangdut itu kan dia tuh percampuran dari India sama Melayu ya. Nah, itu berarti akulturasi apa asimilasi? Asimilasi. Ya, karena kan dia memasukkan kebudayaan baru ya. Ya, dangdutnya gitu ya. Iya, betul. Ini kan kayak jadi kesenian yang barunya gitu ya. Makanya ini adalah asimilasi gitu ya. Kalau koersi apa guys? Koersi. Ini sosiologi banget ya. Koersi. Ancaman guys ya. Koersi itu adalah ancaman Menyelesaikan masalah sama dengan kekerasan. ya, ancaman kekerasan. Iya, itu betul ya. Oke. Sip. Itu guys. Nomor 3 langsung. Ketiga pernyataan di atas adalah isi dari Tritura ya. Tritura. Jadi ini pas yang 8, betul itu adalah 3 tuntutan rakyat ya. Kalau Trikora, Trikomando Rakyat itu adalah operasi bersenjata untuk yang Irian Barat guys. Irian Barat ya. Kalau Tripitaka kitab suci ya. Kalau Dwikora itu konfrontasi India Belanda ya, tahun 1966. India Belanda 1966. Oke, aku screenshot dulu ya. Oke, lanjut. Ini ada yang mau screenshot dulu nggak guys? Mbak, Kak, Ya. saya nak screenshot. Boleh. Coba dari atas dulu soalnya. Oh iya, soalnya. Tapi yang di atas tadi udah kehapus pembahasannya. Tapi aku udah screenshot, nanti aku sharing ya. Nggak apa-apa, nanti dari Kareta aja. Dari aku aja nanti ya kak ya. Oke, siap. Biar kita gabungin dulu biar teman-teman nanti bisa lihatnya. Sekalian ya kak ya, di si slide tadi aku satuin deh. Coba. Iya. Nomor 4 guys, sama nomor 5. Nomor 4 kenapa yang B? Salah satu konsekuensi dalam masyarakat multikultural adalah nasionalisme. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan. Berarti kalau multikultural itu gimana tuh kondisinya? Banyak culture. Banyak kebudayaan keragaman. Biasa gitu ya. Jadi pokoknya tuh beragam gitu guys ya, masyarakatnya beragam. Makanya harus memunculkan nasionalisme dengan cara apa? Misalnya dengan hal bahasa itu harus menggunakan bahasa Indonesia biar sama-sama ngerti gitu ya. Bayangin orang Sunda ngomong Sunda di depan orang Jawa, siapa yang ngerti gitu ya? Atau orang Jawa pakai bahasa Jawa di depan orang Bugis gitu kan. Nah, makanya harus pakai bahasa Indonesia. Itu yang paling tepat. Oke. Nomor 5. Ada yang masih ingat nggak prinsip-prinsip nasionalisme guys? Tadi ada 5. 5K. Coba. Kesatuan wilayah, kebebasan berpendapat, kesamaan kedudukan, kepribadian, sama apa ya satu lagi lupa. Kebersamaan ya. Oh, kebersamaan. Iya betul. Kebersamaan sama satu lagi apa? Kepribadian. Kepribadian ya. Kepribadian identitas kebersamaan. Ini kepribadian. Nanti untuk lengkapnya bisa cek di slide-nya ya. Nah, kalau ini kata kuncinya di sini aja guys. Setiap warga negara dituntut memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari demi kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang gitu ya. Makanya perlu ada prinsip nasionalisme keseimbangan agar nanti kehidupannya itu bisa selaras, serasi, dan seimbang. Yang lainnya di sini nggak masuk ke prinsip ya guys ya. Ini menjebak semua nih. Nah, oke. Aku screenshot dulu. Oke, ayo guys 3 lagi ya. Yang lapar-lapar mohon dikondisikan dulu. Oke, nomor 6. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintah negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka pihak-pihak yang dapat terlibat antara lain pemerintah, masyarakat, dan swasta ya. Jadi emang 3 komponen ini tuh kayak saling melengkapi gitu guys, nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Swasta dibutuhkan sama pemerintah buat apa guys? Swasta. Investasi. Yes, investasi atau pendanaannya, fundingnya gitu, ini pendanaannya. Kan mereka yang punya duitnya gitu. Pemerintah yang punya programnya. Masyarakat yang menyokongnya gitu ya, maksudnya dengan evaluasinya atau bisa buat sebagai
ini gitu ya. Jadi nggak berjalan sendiri gitu antara pemerintah dan swasta. Jadi bukan dievaluasi ya, apa ya? Dilihat juga kinerjanya gitu sama masyarakat. Gitu ya kan netizen kita kan jagonya luar biasa ya, melebihi Intel guys. Oke, lanjut. Nomor 7. Nah, ini. Dalam suatu negara, untuk menetapkan status kewarganegaraan bagi warganya bisa berbeda-beda. Ada 2 asas. Iusanis itu adalah yang biologis. Kalau yang iusoli itu berdasarkan tingkat kelahiran. Kasus yang menimpa seorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan, guys. Apatrid. Itu tuh jawaban yang lebih tepatnya adalah yang A. Jadi kalau misalnya si orang itu tuh berasal dari negara yang iusoli, yang berdasarkan tingkat kelahiran, nah tapi dia ngelahirinnya di negara yang iusanguinis. Iusanguins, itu yang berdasarkan keturunan biologis. Kalau yang B, ini malah yang bipatrid, guys. Dia punya 2 kewarganegaraan. Jadi dia itu berasal dari negara yang yang menganut iusanguinis, terus dia lahir di negara yang iusolis. Nah, jadi nanti bakal ada dua negara. Tapi kalau misalnya yang poin A, itu dia malah nggak punya kewarganegaraan. Jadi kayak hilang kewarganegaraannya kalau misalnya kondisinya seperti ini. Ini teoritis banget sih ya. Jadi ini cukup dihafal aja, guys. Oke, aku screenshot dulu. Oke, soal terakhir nih kayaknya ya. Nah, yang terakhir, ini mah udah jelas banget ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya secara kompak disertai dengan mengibarkan bendera merah putih. Itu bentuk Nasionalisme. Kenapa nasionalisme? Ada kata kunci apa? Bendera Indonesia, lagu identitas KRI. Berarti berhubungan sama apa tuh bendera sama lagu tuh? Identitas negara. Identitas negara. Ada di pasal berapa? Pasal 35. 35 sampai 36. 3536. Yap. 36. Oke, udah deh gitu aja teman-teman. Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau udah terlalu lelah? Screenshotannya dikirim kemana nanti? Nanti bikin grup kayaknya di situ aja kayak, atau nanti bisa diupload di web ya? Iya, nanti intinya nanti kita bakalan kasih ke teman-teman gitu ya. Nanti kita koordinasi dulu lewat apa. Oke, teman-teman terima kasih banyak Kak Reta. Terima kasih Kak Reta. Terima kasih Kak Reta. Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman boleh dong kasih reaction, lope-lope atau jempolnya buat Kak Reta. Biar Kak Reta makin bahagia mengajar kita semua. Oke, jempol ada yang lope-lope Kak. Oke, teman-teman. Jadi jangan lupa tadi masih ada kesempatan buat teman-teman yang mau dapetin paket Platinum gratis, storyin yang bagus tag Kareta, oke, tag Jagotes juga. Nanti kita bakalan memilih siapa yang bakalan dapat gratisannya perizitannya, oke. Teman-teman ingat besok kita masih ada kelas lagi mengenai TKP bareng Kak Rahayu ya, teman-teman. Udah kenal ya Kak Rahayu kemarin yang kita ikutan webinar bareng Kak Rahayu. Minggu depan kita bakalan bentar aku boleh dibantu mute Kak Wulan? Aku nggak bisa. Oke, tolong di mute ya Kak sebentar. Jadi besok kita masih ada kelas lagi teman-teman. Besok malam jam 7 sampai jam kurang lebih sekitar jam 9 kurang. Itu bakalan bahas materi TKP gitu. Nah, itu akan sekaligus bahas 2 materi. Kalau hari ini kan 1 materi ya, kayak cuma nasionalisme aja. Tapi di besok ada 2 materi. Nah, teman-teman bisa cek langsung di website kita ya. Oke, teman-teman. Jangan lupa catat besok. Oke, dan terima kasih buat hari ini semua yang sudah hadir. Masih stay tune 78 orang. Aku doakan semoga kita semua yang tadi berhadir pada hari ini gitu ya, diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu PNS tahun ini gitu ya. Amin. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat Kareta dan juga terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan. Semoga kedepannya kita bisa menjadikan kelasnya lebih baik lagi daripada hari ini. Segitu dulu dari aku. Mungkin aku pamit undur diri. Kareta juga ada mungkin quotes dulu di akhir.
Ada Kak? Buat teman-teman. Ya, semangatnya aja ya teman-teman ya. Dan kalau daftar benar-benar harus dibaca ketentuannya biar bisa lolos seleksi administrasinya dulu gitu ya. Semangat. Dadah, thank you. Ya, thank you Kareta. Oh ya Kareta boleh dong tulis di kolom chat IG-nya Kareta biar pada follow juga dan tag. Masih kayak Reta Pramestia. Reta Pramesti teman-teman, oke? Nah, itu udah dikirim Reta Pramesti. Oke teman-teman. Terima kasih kalau gitu. Saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa besok. Semangat weekendnya. Happy weekend.